Selamat datang dan kembali lagi bersama saya Joycelyn di acara Azigos TV yang akan memaparkan mengenai teknik evakuasi darat dengan 1, 2, 3, dan 4 penolong. Penolong duduk di belakang korban dengan tumpuan satu kaki, lalu mengangkat kepala korban, memposisikan di kaki, diikuti penolong yang maju. Lalu, penolong memposisikan tangan korban bersedekap dan mengangkat korban selagi penolong maju ke depan. Penolong memasukkan tangan di antara tangan dan tubuh korban dan lakukan korban hingga posisi duduk dan tarik ke belakang. Penolong membawa kain dan berada di sisi korban. Lalu, penolong memiringkan korban ke arah berlawanan dan melebarkan kain. Penolong mengembalikan posisi korban dan merapikan kain seperti menyelimuti korban. Pastikan kepala korban berada di atas kain. Penolong mengangkat kain hingga kepala tidak menyentuh tanah dan tarik berjalan ke belakang. Penolong menyatukan tangan korban, lalu mengikatnya dengan kain. Penolong memposisikan badan penolong di atas korban seperti merangkak dan meletakkan tangan korban yang sudah diikat di atas leher penolong. Lalu, penolong merangkak dengan sedikit ke atas agar kepala korban tidak terkena tanah, dan penolong jalan merangkak ke depan. Penolong melipat lutut korban dan menginjak kaki korban sebagai tumpuan korban. Lalu, penolong menarik tangan korban hingga korban berdiri dan memposisikan korban di samping penolong. Penolong meletakkan satu kaki korban yang terdekat di atas kaki penolong dan berjalan seperti biasa. Penolong duduk di belakang korban dengan tumpuan satu kaki, lalu mengangkat kepala korban dan memposisikan di kaki, diikuti penolong yang maju. Lalu, penolong memposisikan tangan korban bersedekap dan mengangkat korban selagi penolong maju ke depan. Penolong memasukkan tangan di antara tangan dan tubuh korban dan menarik korban hingga berdiri. Penolong mengambil satu tangan korban, meletakkan di leher penolong, dan satu tangan penolong memegang badan korban. Satu tangan lainnya mengangkat kaki korban hingga korban terangkat sempurna. Penolong melipat lutut korban dan menginjak kaki korban sebagai tumpuan korban. Lalu, penolong menarik tangan korban hingga korban berdiri. Penolong membelakangi korban, sedikit merendahkan tubuh, dan mengangkat paha korban hingga korban naik ke punggung penolong. Penolong melipat lutut korban dan menginjak kaki korban sebagai tumpuan korban. Lalu, penolong menarik tangan korban hingga korban berdiri. Penolong sedikit merendahkan tubuh hingga perut korban, dan tangan penolong di antara kaki korban dengan mengangkat paha korban hingga korban naik ke bahu penolong, dan penolong merangkul kaki dan tangan korban. Berikut ini adalah teknik dengan dua penolong. Penolong duduk di belakang korban dengan tumpuan satu kaki, lalu mengangkat kepala korban dan memposisikannya di kaki, diikuti penolong yang maju ke depan. Penolong memasukkan tangan di antara tangan dan tubuh korban hingga posisi duduk. Lalu, penolong menarik jalan ke belakang dan penolong kedua berada di samping korban dengan mengangkat kaki korban hingga berjalan ke arah kaki korban. Penolong melipat lutut korban dan menginjak kaki korban sebagai tumpuan korban.
Lalu, penolong menarik tangan korban hingga korban berdiri dan memposisikan korban di samping penolong pertama. Penolong kedua memposisikan di samping korban dan korban berada di antara penolong. Lalu, penolong meletakkan masing-masing kaki korban yang terdekat di antara kaki penolong pertama dan kedua. Penolong melipat lutut korban dan menginjak kaki korban sebagai tumpuan korban. Lalu, penolong menarik tangan korban hingga korban berdiri dan memposisikan korban di samping penolong pertama. Penolong kedua memposisikan di samping korban dan korban berada di antara penolong. Masing-masing penolong mengangkat paha korban lalu menggenggam tangan penolong. Tangan penolong lain berada di belakang untuk menjadi sandaran korban. Dua penolong berjongkok dengan satu tumpuan, lalu penolong menggenggam pergelangan tangan penolong lainnya seperti berbentuk kotak. Korban yang susah berjalan dipersilakan duduk dan korban mengalungkan tangan di leher penolong. Penolong mengangkat korban lalu jalan. Pada kasus ini, korban sudah berada di kursi. Penolong pertama berada di belakang korban dan mencondongkan kursi ke belakang. Lalu, penolong kedua memegang kaki kursi yang ada di depan. Kedua penolong mengangkat kursi tersebut lalu berjalan searah kaki korban. Berikut ini adalah teknik dengan 3 penolong. Tiga penolong sudah berada di sisi yang sama pada korban. Penolong terkuat berada di sisi perut korban dan komando merupakan penolong yang ada di kepala korban. Penolong jongkok dengan tumpuan satu kaki yang sama antar penolong lainnya dan memasukkan tangan ke celah bawah badan korban. Lalu tangan tersebut saling bersilangan antar penolong. Jika sudah siap, komando memberi aba-aba untuk menaikkan korban. Korban diangkat lalu diletakkan pada paha penolong. Penolong mendekatkan korban ke dada seperti merangkul, lalu penolong berdiri dan jalan. Berikut ini adalah teknik dengan 4 penolong. Tiga penolong berada di sisi yang sama pada korban. Satu penolong berada di sisi lain untuk mendekatkan tandu, dan penolong terkuat berada di sisi perut korban. Komando adalah penolong yang berada di kepala korban, dan penolong jongkok dengan tumpuan satu kaki yang sama antar penolong lainnya. Memasukkan tangan ke celah bawah badan korban, dan tangan tersebut saling bersilangan antar penolong. Jika sudah siap, komando memberi aba-aba untuk menaikkan korban, lalu korban diangkat, lalu diletakkan pada paha penolong. Setelah itu, tandu didekatkan dan korban diletakkan perlahan. Empat penolong berada di masing-masing sisi tandu, posisi jongkok dengan kaki terdekat tandu sebagai tumpuan. Setelah itu, penolong berdiri lalu jalan searah kaki korban sesuai dengan aba-aba.